Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana wallahu alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wallahu alladzi anzala al-Qur'an hudan linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin Allahumma amin. Segenap pengurus PKM Masjid Al-Muhajirin, segenap jamaah, para asatidz, para tokoh masyarakat, para alim ulama yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Diawali dengan rasa syukur pada Allah, mudah-mudahan Allah juga menerima amal ibadah kita dari mulai hati, ucapan dan pikiran kita, serta amal ibadah kita. Juga kita sampaikan sholawat teriring salam terlimpah ke baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita di antaranya. Tentu kita berharap kelak mendapatkan syafaat beliau, dan kita juga dengan sholawat berharap di dunia dihindarkan dari berbagai mara bahaya, diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, hingga kita dipanggil oleh Allah ke surga dan dipertemukan dengan baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, sebelum dilanjut mentadaburi surat Al-Waqiah, surat ke-56, surat setelah Ar-Rahman, maka di bulan lalu saya menyampaikan Ar-Rahman, saya ingatkan kembali bahwa di surat Ar-Rahman Allah menyampaikan 78 ayat yang 31 ayat diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang akan engkau dustakan? Maka dengan nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan? Ayat itu menyisipi berbagai ayat dalam 4 kondisi, 4 keadaan. Keadaan pertama, Allah menyampaikan tentang nikmat-nikmat Allah dari mulai penciptaan dan keadaan yang penuh dengan keseimbangan, matahari, rembulan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Disisipilah dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 8 ayat. Nikmat Tuhan mana yang akan kau dustakan? 7 ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ada di bagian kedua, yaitu tentang ahli neraka. Karena masih banyak orang yang berdusta, tidak mengimani isi Al-Quran dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kemudian mereka Allah siapkan neraka. Dan kita tentu harus memahaminya agar kita tidak termasuk golongan itu. Namun bagian ketiga, Allah Maha Adil. Ketika Allah memberi nikmat dan banyak orang yang bersyukur, maka dengan landasan keimanan dan amal soleh dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah, mereka dimasukkan ke surga. Yang dalam karakternya disebutkan oleh Allah di surat Ar-Rahman ayat ke-46, waliman khofa maqama rabbihi jannata. Bagi orang yang takut ketika kelak menghadap Allah, mempersiapkan menghadap Allah dengan sebaik-baiknya, maka beramal soleh dengan penuh rasa syukur, dengan landasan iman, jannatan. Mereka mendapatkan 2 surga. Disisipi dengan 8 ayat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah menggambarkan bagaimana kehidupan mereka di surga. Namun maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala yang Ar-Rahim, kalau di awal Ar-Rahman, nah di sini menyampaikan sifat Allah Ar-Rahim, memberi nikmat kepada kaum muslimin yang beriman dan beramal soleh dengan nikmat yang abadi yaitu di surga. Bagi orang yang ketika di dunia beramal solehnya lebih, tilawahnya lebih banyak, amal solehnya juga lebih banyak, dan lain sebagainya, maka mereka diposisikan di surganya juga lebih. Wa min dunihima jannatan. Selain 2 surga untuk para penghuni surga yang disebutkan sebelumnya, dari ayat 41 sampai ayat 61, maka dari mulai ayat ke-62 sampai ayat ke-78, Allah menggambarkan
penghuni surga yang posisinya lebih. Nah, juga mereka disebutkan akan mendapatkan 2 surga. Yang tafsiran 2 surga itu beberapa ulama diantaranya adalah surga untuk dirinya dan surga untuk bidadarinya, surga karena dia beramal ibadah, dan surga karena dia meninggalkan kemaksiatan. Nah itu banyak penafsirannya, tapi yang harus kita pahami bahwa Allah memberi nikmat kepada orang yang beriman dan beramal soleh dengan balasan surga ketika dia memiliki keimanannya lebih kuat, amal solehnya lebih banyak, bersyukurnya juga terus meningkat, maka Allah posisikan di surganya lebih. Nah, sekarang masuk ke surat Al-Waqi'ah, ternyata kalau dikaji itu ada kesamaan, sebagian pengulangan, cuma pengulangannya tidak monoton. Nah, inilah bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Pengulangan itu penting, tapi perlu variasi. Maka mari kita lihat bagaimana Allah, spidolnya belum ada Pak, baginya. Jadi kalau di surat Ar-Rahman itu urutannya adalah sebelum tadi tentang nikmat, Allah menyampaikan tentang Ar-Rahman-nya Allah dan Allamal Quran. Allah mengajarkan Quran. Nah, kalau di surat Al-Waqi'ah itu Al-Quran itu disampaikan di akhir. Al-Quran itu disampaikan di ayat-ayat terakhir. Wal Quranul Karim disebutkan di surat Al-Waqi'ah ayat ke sambil nunggu 77, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia. Nah, itu ayat ke-77. Nah, surat Al-Waqi'ah itu jumlahnya 96 ayat. Jadi dari ayat ke-77 sampai akhir itu berfirman tentang Al-Quran dan sifat Allah. Sampai akhirnya kita disuruh fasabbih bismi rabbikal adzim. Maka bertasbihlah, mensucikanlah dan mengagungkanlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Nah, sebelum itu Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat Allah. Saya ulang lagi di surat Ar-Rahman, urutannya Allah yang Ar-Rahman mengajarkan Al-Quran dan memberikan berbagai nikmat penciptaannya. Khalqullah, makhluk-makhluk Allah yang luar biasa sebagai nikmat untuk kita, sebagai anugerah untuk kita nikmati. Kemudian di bagian kedua tentang ahlun nar. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, Allah siapkan neraka. Yang bersyukur, Allah siapkan surga, ahlul jannah. Yang bersyukurnya lebih, Allah posisikan juga lebih, ahlul jannatil a'la. Empat bahasan besar. Nah, di surat Al-Waqi'ah, pertama Allah sampaikan tentang Al-Qiyamah, kiamat, yaitu Waqi'ah. Kiamat di surat Ar-Rahman adanya dibahas di ayat ke 30. Di ayat ke-37 ketika membahas tentang ahli neraka. Kalau di sini di ayat ke-1. Nanti saya jelaskan. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila kiamat terjadi. Kalau di sini
insyaqqatis sama, langit terbelah. Satu ayat di sini disebutkan juga satu ayat, tapi pelengkapnya sampai ayat ke-3. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila kejadian yang luar biasa yaitu kiamat terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, kejadiannya tidak bakal ada yang bisa mendustakan. Tidak ada yang bisa mendustakan atas kejadian kiamat. Kenapa itu Allah ungkapkan? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi hikmahnya kita harus ketahui karena atas berita kiamat itu masih banyak orang yang belum beriman. Bahkan ada orang yang menantang, bahkan ada yang mendustakan dengan melecehkannya. Orang bicara jangan kiamat, bicara lambar aja sudah ada yang nyebut menghayal, mimpi, dan lain sebagainya. Bicara kiamat lebih dahsyat lagi, sehingga banyak juga yang mendustakannya. Dan dari zaman kaum Ad, kaum Samud juga berdusta. Di surat Al-Haqqah Allah berfirman, kadzabat Samudu wa Adun bil Qari'ah. Dulu kaum Samud diutus Nabi Soleh, dulu kaum Ad diutus Nabi Hud, kadzabat berdusta bil Qari'ah, atas berita tentang kiamat. Dan sampai sekarang juga pasti ada orang yang tidak yakin dengan kiamat. Maka ada pemahaman manusia yang ingin menolak tentang kiamat dan menyampaikan pemikirannya bahwa tidak ada balasan setelah kematian, itu berpesan kepada keturunannya. Wahai keturunan anak-anakku, nanti kalau aku mati, bakar aku sampai jadi debu, debunya tebar sebagian di laut, terbangkan sebagian di udara, supaya aku bebas tidak akan mengalami. Allah jawab di Al-Quran, jangankan yang sudah ada dan kemudian mati, kemudian hancur, yang tadinya tidak ada pun Allah adakan gampang. Kita tadinya tidak ada. Allah ambil dari saripati tanah, air, dan apa yang ada di muka bumi ini dirubah menjadi daun-daunan, tumbuhan, buah-buahan, padi, dan lain sebagainya, dimakan oleh ibu kita, sebagian dimakan oleh bapak kita, menikahlah ibu dan bapak kita, kemudian hubungan suami istri, sperma dan ovum bersatu, menjadi janin, menjadi embrio, menjadi bayi, lahir, jadilah kita dengan segala perbedaan-perbedaan warna kulit dan lain sebagainya. Bagi Allah mudah untuk mengadakannya. Apalagi yang sudah ada. Allah hancurkan dulu sebentar, setelah kematian, nanti begitu habis kiamat, Allah hadirkan kembali, sangat mudah bagi Allah. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Kejadian kiamat tidak ada yang bisa mendustakan. Dan setelah kiamat, khafidatur rafi'ah. Setelah kiamat, keadaan kiamat itu khafidah, merendahkan, rafi'ah, mengangkat. Dua penafsiran besar terkait dengan ini adalah kejadian alamnya, khafidah dan rafi'ah. Alam yang makhluk yang tinggi, yang posisinya tinggi, khafidah, nanti direndahkan saat kiamat. Bintang-bintang dan benda-benda langit Allah jatuhkan karena tidak ada gravitasi sehingga benturan dengan bumi, maka seolah-olah jatuh turun. Gunung yang tinggi Allah hancurkan, kemudian rata, maka rendah. Tapi yang rendah, lautan dan isi muka bumi Allah buka, Allah pecahkan, Allah keluarkan sehingga naik. Lautan tidak ada lagi gaya gravitasi, maka terlepas dari posisi nempel di permukaan bumi. Nyemburat ibarat disemburkan, maka terangkatlah lautan dan benda-benda yang ada di bumi. Rofi'ah, terangkat. Tapi lebih dari itu ada penafsiran yang lebih jumhur, golongan manusia khafidah. Setelah kiamat Allah rendahkan yang tadinya mereka sombong, merasa tinggi. Fir'aun yang menjadi raja merasa kuat, merasa hebat, merasa berkuasa sampai mengaku Tuhan, merasa tinggi, sombong. Sampai berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tinggi. Maka Allah khafidah. Setelah kiamat Allah rendahkan Fir'aun, sampai serendahnya masuk ke neraka. Abu Jahal, Abu Lahab yang sombong di hadapan Nabi Muhammad, khafidah juga direndahkan. Semua manusia yang merasa tinggi dengan kesombongannya, Namrud, Abraha, dan orang-orang yang
merasa tinggi, kemudian lupa kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, setelah kiamat khafidah, mereka direndahkan. Tapi di balik itu banyak orang-orang yang rafi'ah, diangkat, terangkat oleh Allah karena bersyukurnya, karena beribadahnya, karena Allah beri rahmat kepada mereka. Maka itulah keyakinan yang harus kita miliki, bahwa setelah kiamat manusia akan ada yang direndahkan, ada yang Allah angkat. Sesuai dengan amalan atas rahmat yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang mendapatkan rahmat, rajin ibadah, terus nambah ilmu, beramal soleh dengan dasar iman dan penuh keikhlasan, Allah posisikan di surga. Gimana kejadian kiamat? Wabussatil jibalu bassa. Gunung dihancurkan dengan sehancur-hancur. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rojja. Bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Satu titik saja goncangan di lautan Aceh, tsunami-nya dahsyat. Jutaan, ratusan ribu atau jutaan orang meninggal dunia. Bangunan-bangunan terlempar yang dengan pondasi kuat pun bergeser sampai puluhan meter. Kapal beratnya ton-tonan pun, bahan besi, itu tergeser hampir 4 kilometer. Dahsyatnya itu satu titik. Semeru, Merapi, satu titik Allah keluarkan laharnya. Orang-orang yang tadinya bertahan di lereng Merapi pun gosong. Apalagi nanti semua permukaan bumi dengan alam semesta yang ada di alam ini Allah hancurkan. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung Allah hancurkan pula. Fakanat haba'am bassa. Maka jadilah benda-benda langit itu ibarat debu-debu yang ringan yang berterbangan. Fakanat haba'am bassa. Nah, setelah itu gimana? Fakuntum azwajan salasa. Maka setelah kiamat dahsyat itu terjadi, manusia menjadi 3 golongan. Ashabul maimanati ma ashabul maimana, golongan kanan, betapa dahsyatnya golongan kanan. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama, golongan kiri, luar biasa terhinanya golongan kiri. Wasabiqun as-sabiqun. Bahasan kedua di surat Ar-Waqiah adalah as-sabiqun. As-sabiqun itu dari sabako, dahulu, atau yang terdahulu, yang unggul, yang menang, yang banyak ibadahnya lebih, mereka disebut golongan as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun. Udah tidak bisa dibandingkan lagi. Orang yang golongan pertama yang lebih itu ya emang orang yang lebih. Para rasul, para nabi, para sahabat yang mulia, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya sebutkan pengulangannya itu, ini Allah sebutkan di surat Ar-Rahman sebagai penghuni surga yang lebih tinggi. Karakternya gimana? Ulaikal muqarrabun. Mereka itu senantiasa taqarrub kepada Allah. Qoroba dekat. Taqarrub dekat, sering, biasa, terus menerus. Nah, jadi ziyadatul harfi, ziyadatul makna. Dalam bahasa Arab itu tambahan huruf, tambahan makna. Seperti yang di surat Ar-Rahman saya sampaikan. Rahman, dari Rahman, pengasih, memberi, tambahi alif dan nun. Rahman, memberinya luar biasa. Karena ada tambahan alif dan nun. Rahim, dari Rahman juga, memberi, mengasihi. Rahim, tambahan ya sebelum akhir. Memberinya abadi. Jadi Rahman itu Allah memberi nikmat kepada manusia, makhluknya, dan manusia di muka bumi. Kalau Rahim, Allah memberi nikmat terus-menerus nanti di akhirat, di surga bagi orang yang beriman dan beramal. Makanya Ar-Rahmanir Rahim itu sering digandeng, tapi di Ar-Rahman tidak. Ar-Rahman saja Allah sebut, hikmahnya karena Allah mau menggambarkan betapa nikmat yang Allah berikan di dunia itu kepada siapa? Semua orang. Nah, kembali lagi tambahan huruf bertambah makna,
Muqarrabun artinya bukan sekedar dekat kepada Allah, tapi dia terus mendekatkan diri, dia terus menerus, dan itu menjadi kebiasaan. Kerjanya dia mendekatkan diri kepada Allah, maka dia dengan basmalah, dia niat ibadah, dia terus berzikir, apalagi di masjid, apalagi di musola, apalagi dalam ibadah-ibadah ritual yang mahdoh. Yang goer mahdoh pun senantiasa dia taqarrub ilallah. Ulaikal muqarrabu. Maka inilah yang kalau kita perhatikan sejarah Nabi Muhammad dengan berbagai keteladanan yang ada, itu setiap nikmat beliau bersyukur, setiap ujian beliau bersabar, dan kemudian beliau sabdakan, urusan orang beriman, orang muslim itu semuanya menakjubkan, luar biasa. Kalau dia diberi nikmat, anugerah dia bersyukur, kalau dia diberi ujian, diberi kesusahan, dia bersabar. Karena apa itu bisa? Karena muqarrabun, karena dekat dengan Allah. Yakin semuanya kehendak Allah, ketika bersabar Allah akan memberi pahala, ketika bersyukur juga demikian. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabun ini adalah karakter as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Di mana mereka kelak imbalan taqarrubnya? Fi jannatin naim, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Naim itu dari na'ama, nikmat. Tambah ya sebelum akhirnya naim. Nah, ya akhir itu bermakna abadi. Berarti dia akan mendapatkan nikmat di surga yang terus menerus. Fi jannatin naim. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar dari golongan terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan sebagian kecil dari golongan akhir umatnya Nabi Muhammad, para sahabat dan orang-orang yang berkarakter muqarrabun. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Allahumma. Gimana setelah Allah sebutkan karakternya taqarrub? Kalau sudah taqarrub kan mencakup banyak hal ya. Dia beribadah segala manapun dia berada, dia senantiasa menyebut nama Allah, dia terus bergantung kepada Allah. Allah sampaikan nikmatnya fi jannatin naim, dan nikmat itu digambarkan dengan perincian ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan, di mana dipan itu berhiaskan emas dan permata. Luar biasa saking gambaran istimewanya. Dipannya aja, tempat duduknya aja, lapisannya emas dan permata. Yang nyaris mungkin sedikit sekali. Wallahu alam dulu Nabi Sulaiman. Tapi di zaman sekarang nyaris jarang sekali. Mungkin berapa hitungan jari di muka dunia ini orang yang punya tempat duduk dilapisi emas dan permata. Tapi penghuni surga yang namanya musya'as-sabikun itu duduknya seperti itu. Udah kayak gitu mereka menikmati banget. Muttaqiin, bersandar. Muttaqiina alaiha muttaqabilin. Dan berhadapan dengan teman-temannya, berhadapan dengan bidadari. Muttaqiina alaiha muttaqabilin. Gambaran berhadap-hadapan itu menunjukkan kesenangan, kenikmatan yang dinikmati bersama. Di dunia saja kita kalau makan sendirian, sekalipun enak, Bapak makan sendirian, tidak senikmat makan bersama. Bapak punya kabar gembira, direnungkan, mau diomongkan sendirian. Bisa jadi disebut kurang sehat. Tapi ketika ada yang mendengarnya, istri kita mendengar, anak kita mendengar, teman kita mendengar, itu kebahagiaannya bertambah. Apalagi yang mendengarnya ikut menyampaikan selamat, alhamdulillah, barokah, mudah-mudahan, dan sebagainya, itu tambah bahagia. Nah di surga itu, cerita-cerita yang disampaikan itu, ungkapan-ungkapan yang baik, muttaqabilin, dan berhadapan dengan teman-temannya yang sama-sama bersyukur. Tidak ada yang ngeluh, aduh ini beras lagi naik, BBM naik, alhamdulillah nggak jadi naik. Banyakan curhat-curhat kalau di dunia. Nah, di akhirat itu illa kilang salama salama. Yang diungkapkan itu selamat, selamat, selamat. Kayak apa? Bapak misalnya naik jabatan, pulang, belum saja cerita, sudah orang turun salaman, selamat ya, itu kebahagiaannya luar biasa. Nah di surga itu yang diungkapkan seperti itu, salama, salama, nanti ada di ayat berikutnya. Ala muttaqiina 'alaiha muttaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanum mukhaladun. Mereka dikelilingi
oleh wildan. Jadi wildan itu anak pemuda lah, anak remaja beranjak dewasa, melayani mereka mukhalladun dan terus menerus, tidak ada istilahnya capeknya, tidak ada kapoknya, tidak ada menolaknya. Luar biasa, Bapak punya asisten yang seneng kalau melayani itu. Apalagi Pak yang mau, apalagi Pak yang mau, pasti itu akal di sana. Nggak minta gaji lagi. Nah kita kan semakin besar aktivitasnya, banyak aktivitasnya, semakin konsekuensinya juga harus dinaikin gaji. Nah, di surga mukhalladun abadi dengan fasilitasnya bi aqwabi wa abariko, gelas-gelas dan piala-piala sebagai tempat hidangannya dan tempat minumnya. Wa ka'sim min ma'in, dan semuanya merupakan hal-hal yang indah dan penuh dengan kenikmatan. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Sudah kayak gitu, apapun yang diminum, apapun yang dimakan tidak bakal menghadirkan rasa sakit dan demam, dan tidak bakal menghadirkan mabuk. Kalau di dunia, kalau mau makan buah-buahan apalagi yang baru, mikir ini bahaya apa tidak, beracun apa tidak. Kalau salah, mabuk, beracun, bisa demam, bahkan tidak sedikit orang yang keracunan makanan meninggal. Minum yang mengandung alkohol atau minum yang merusak saraf akan membuat mabuk di dunia. Tapi di akhirat, apapun minumannya, apapun makanannya, la yusadda'una anha wa la yunjibun. Tidak bakal membuat demam, tidak bakal membuat sakit, dan tidak bakal bikin mabuk. Sudah kayak gitu, nikmatnya luar biasa, mereka sibuk diberi pilihan dari berbagai macam buah-buahan. Wa fakihatim mimma yatakhayyaru. Duduknya nyaman, tempatnya enak, sarana untuk minum dan hidangannya luar biasa, dilayani terus-menerus. Apapun yang dimakan bebas, tidak ada satupun yang bikin sakit dan bikin mabuk. Tidak bakal sakit perut, apalagi diare. Kemudian sibuk dengan buah-buahan yang Allah sediakan. Jadi ya takhayyar itu milih, tapi milihnya terus-menerus, milihnya sering, dan tidak bakal ada yang bosan. Kalau kita kan bisa jadi milih sibuk itu kalau ada bandar buah-buahan bawa satu kolbak, tiba-tiba nih turunin nih buat jamaah masjid nih, silahkan, sibuk tuh. Setelah itu habis, sudah beres. Nah di surga itu sibuk milih buah, mungkin bukan hanya kolbak, terus abadi ada dan terus menerus. Tidak bakal ada, kalau yang mau, yang diinginkan itu Allah hadirkan. Dan semuanya itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at. Tidak bisa tergambarkan oleh mata yang pernah kita lihat, tidak sama dengan apa yang pernah kita perhatikan, wala khatara biqalbin bashar, dan tidak bisa tergambar dengan hati, saking luar biasanya, saking istimewa. Buah-buahan ada, tapi ya nikmatnya luar biasa dan sebagainya. Walahmi thairim mimma yashtahun, dan Allah pun sediakan daging burung yang diinginkan. Bebek, burung itu lebih mahal dari ayam karena memang lebih enak. Maka burung ini sebagai satu bagian yang Allah sebutkan, bagian dari daging yang lebih nikmat daripada unggas yang lain. Nah di surga itu daging itu Allah siapkan, yang lain pun tentu yang diinginkan bisa Allah siapkan. Sudah makanannya nikmat, tempatnya nikmat, dilayani terus-menerus, memilih sesuatu sibuk, saking banyaknya, wahurun 'ain. Allah siapkan bidadari yang matanya itu nyentrik, jeli lah gitu. Bapak sekalian, kalau di acara pesta itu kita tamu itu biasanya disambut oleh pagar ayu atau oleh apapun, termasuk pengantinnya, termasuk tuan rumahnya, itu kondisi matanya berbeda. Karena ada yang ditempelin yang alis yang agak panjang dan kayak kayak tanjakan.
Kayak apalah, kayak ombak. Nah, itu karena dengan itu bertambah indah. Nah, di surga itu Allah gambarkan tidak harus manggil perias dengan bayaran jutaan, tidak harus dandan, itu bidadarinya sudah Allah kondisikan seperti itu. Wa hurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun. Itu bidadari mengkilat ibarat permata gitu. Kan apa di antara dulu saya sebelum nikah nggak bayangin biaya perawatan istri itu agar glowing, nah itu ternyata tidak kecil gitu. Ada, apalagi sekarang dengan berbagai teknologi untuk glowing itu ada yang konsumsi dari dalam, ada yang diusap-usap gitu, ada yang disemprot-semprot. Itu tanpa seperti itu bidadari surga itu sudah glowing. Amsalil lu'lu'il maknun. Saya di ini Pak nanti kalau komen. Jadi apa luar biasa. Apa dan ini Allah firmankan ya agar kita termotivasi dan juga agar kita mengarahkan ke istri-istri kita. Kalau ingin cantik dari itu, beramal solehlah. Agar nanti di surga engkau jauh lebih dari apa yang engkau dari. Kata istrinya, ah kurang modal aja untuk biayai. Tapi Allah firmankan berulang-ulang tentang bidadari. Wahurun i. Nanti juga ada di Ashabul Yamin. Ini untuk Ashabul Jannatul A'la atau Ashabikun. Jaza'am bima kanu ya'malu. Ini menarik. Sebagai balasan atas sesuatu yang mana mereka dulu beramal. Jadi taqarrub itu akan mendapatkan surga, di surga akan indah. Ini juga perlu amal. Amal. Namun perlu diingat, ke surga itu bukan karena amal kita. Terus gimana Pak? Karena Allah melimpahkan rahmat, dengan rahmat Allah kita mendapatkan hidayah untuk semangat menuntut ilmu, imannya bertambah kuat, amalnya terus bertambah, dilandasi ikhlas, dan kemudian Allah menyempurnakan rahmatnya dengan mengampuni dosa-dosa kita, dan melipat gandakan pahala-pahala kita, sehingga Allah panggil kita ke surga. Jadi benar dengan rahmat Allah, tapi rahmat Allah itu bukan dengan diam, tapi dengan ada amal yang merupakan tindak lanjut atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah firmankan jazaa'an bima kanu ya'malu, agar kita jangan sampai kalau dapat rahmat kan nanti juga ke surga, santai saja, enggak. Tapi justru taqarrub itu mendekatnya terus-menerus dengan amal soleh, dengan berzikir dan lain sebagainya. Karena amal itulah yang kemudian akan Allah balas dan balasannya ke surga. Dan sekaligus ini mengingatkan kepada kita, dengan amal yang lebih, Allah posisikan lebih. Maka ini masuk golongan as-sabiqun. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang Allah firmankan dalam Al-Quran. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Tidak terdengar di sana tidak, mereka tidak mendengarkan laguan. Laguan itu perbuatan yang sia-sia. Walaupun itu tidak buruk, tapi kalau sia-sia tidak dilakukan, tidak ada. Wala ta'sima dan juga tidak dosa. Kalau dosa jelas buruk, baik untuk dirinya maupun buruk orang lain. Sekarang kan suka ada istilah lah, nggak apa-apa, dosa juga untuk diri sendiri ini, biarin aja dia mah nggak merugikan kita ini. Itu tetap taksima, itu tetap dosa. Nah, jangankan yang demikian, yang tidak merugikan pun, tidak dosa pun, tidak ada di surga. Nah ini sebagai peringatan bahwa nasihat, bahwa kita kalau ingin ke surga ya biasakan hal-hal seperti itu. Jangan berbuat laguan, jangan berbuat ismun, berbuat taksim, berbuat dosa. Jadi laguan itu kalau di Jumatan itu digambarkannya negur
sebelah kanan, sebelah kirinya yang ngomong, negur yang canda. Ketika khotib sedang khotib, diam kamu. Itu sebenarnya baik tuh, manfaat, tapi posisinya sedang khutbah. Maka itu termasuk lagaut, laguan. Di saat itu, nah hal seperti itu pun tidak ada di surga. Jangan baik tapi tidak ada manfaatnya, bahkan merusak. Nah, terus apa yang di surga yang ada? Illa qilan salaman salaman, kecuali yang diungkapkan ucapan-ucapan penghuni surga adalah salaman salaman. Ungkapannya selamat, selamat yang membahagiakan. Ya kayak tadi di muka saya gambarkan, bapak baru turun dari mobil, turun ke rumah, istri sudah nunggu di rumah, selamat ya ayah, selamat ya bapak, selamat ya sayang. Karena apa? Karena baru di promosi jabatan, karena baru dan lain sebagainya lah, hal-hal yang membahagiakan. Tentu itu akan bertambah bahagia. Dan balasannya juga iya, selamat, karena ini kan atas kebaikanmu, atas perjuanganmu, atas dukunganmu. Istri pun bahagia. Nah, kurang lebih demikianlah yang perlu kita biasakan di muka bumi ini, karena nanti penghuni surga itu hal yang menjadi kebiasaan di dunia demikian. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Setelah Allah berfirman tentang as-sabiqun, Allah berfirman tentang ashabul yamin. Nah, mana di surat Ar-Rahman penghuni surga. Jadi alur ceritanya dibalik. Jadi kalau di surah Ar-Rahman itu Allah memberi nikmat, mengajarkan Quran, yang tidak beriman nanti setelah kiamat ke neraka karena dustanya, karena kufurnya, yang beriman beramal soleh ke surga, yang iman dan amal soleh lebih, surganya lebih. Nah di surat Ar-Rahman itu di Al-Waqiah dibalik. Nah ada kiamat, setelah kiamat manusia bagi 3 golongan, as-sabiqun di surganya terdahulu, menjadi terdahulu, pemenang, fasilitasnya lebih. Kemudian yang berikutnya ashabul yamin, golongan kanan. Jadi golongan kanan itu para ulama menafsirkan karena mereka menerima catatannya dengan tangan kanan. Wa amaman utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Maka mereka akan mendapatkan perhitungan yang mudah. Ini ada di surat Al-Insyiqaq. Itu surat tentang kiamat juga. Jadi pengulangan tuh, kalau dibahas itu pengulangan. Kiamat nanti Allah berfirman tentang orang-orang yang menerima catatan di tangan kanan. Tapi pengulangannya tidak monoton. Sehingga membuat kita paham, membuat kita tidak bosan. Nah, manhaj Quran itu kalau kita perhatikan, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan mengajarkan istri, anak, atau wanita siapapun untuk menutup aurat itu tidak mudah. Faktanya apa? Banyakkan yang buka aurat ketimbang yang nutup aurat. Sehingga ngajari nutup aurat saja tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi monoton. Harus terus-menerus. Harus terus-menerus. Pertama, ngajarin tentang tutup aurat itu wajib. Wajib itu yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan disiksa karena melawan, karena dosa. Jadi kalau kamu pakai kerudung itu Allah berikan pahala. Tapi kalau kamu buka kerudung, kamu buka jilbab, kamu buka aurat, Allah malaikat catat itu akan mendapatkan balasan berupa dosa dan nanti menghadirkan siksa. Sehari pakai, 2 hari pakai, besoknya lupa, keluar lalu lari main dengan temannya, padahal sudah remaja gitu, tidak pakai kerudung. Pulang lagi, jangan dengan bahasa yang sama. Jangan mengulang lagi, itu monoton, nanti anak kita bosan. Nah, anak kamu itu cantik, luar biasa. Apalagi kalau pakai kerudung, kamu tambah cantik. Malaikat catat, di catatannya baik, Allah pun senang karena kamu taat kepada Allah. Ayah bahagia, bunda bahagia. Tujuannya apa? Agar dia pakai kerudung. Sehari 2 hari sekolah pakai kerudung, tapi kalau main tidak. Akhirnya kita harus ingatkan, pakai kerudung itu wajib bukan pada tempat-tempat tertentu. Mau takjiah pakai kerudung, kondangan pakai kerudung, giliran ngerumpi di pos ronda tidak pakai kerudung, jadi dosanya double.
Na'udzubillah. Maka ini harus diingatkan dengan bahasa yang berbeda lagi. Dengan bahasa yang berbeda lagi. Misalnya, nanti semua amal kita akan dibalas. Terkadang balasan keburukan itu dari diri kita. Bisa jadi kamu kalau buka aurat, rambutmu nanti akan menjadi siksaan bagi dirimu sendiri. Bagi Allah sangat mudah dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya rambutnya ditutupi, nutup aurat-aurat juga. Jadi pengulangan dengan variasi itu hal yang niscaya harus kita lakukan karena itu manhaj Quran. Allah itu mau mengajarkan dan mengingatkan tentang kiamat, itu sampai 10 surat membahas tentang kiamat dan berbeda-beda tapi pengulangan dan variasi. Al-Waqi'ah, hari kejadian yang dahsyat. Al-Haqqah, hari yang benar-benar terjadi. Kalau di Al-Waqi'ah, setelah Al-Waqi'ah, Allah gambarkan ada yang direndahkan, ada yang diangkat. Kalau di Al-Haqqah, digambarkan apa gambaran siksa sebelum kiamat adalah orang-orang yang berdosa seperti kaum Ad dan kaum Samud. Di dunia saja mereka tersiksa dengan dikirim angin yang terus-menerus sehingga mereka bergelimpangan, tidak berdaya, atau dikirim suara yang menggelegar sehingga mereka mati tiba-tiba. Apalagi nanti di akhirat. Berbeda tuh, tapi ceritanya diawali dengan kiamat. Al-Haqqah. Nanti dilanjutkan lagi surat ke-75 Al-Qiyamah. Dilanjutkan lagi nanti surat ke-81 At-Takwir. Dilanjutkan lagi Al-Insyiqaq. Dilanjutkan lagi Al-Infitor. Dilanjutkan lagi Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah, cerita kiamat, tapi ceritanya lebih kepada mengecil, tidak bicara alam dulu, bicaranya dunia dulu. Apa nanti dunia akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, pecah-pecah, keluarlah semua isi muka bumi ini. Bicara kiamat, variasi. Terus nanti 101 surat Al-Qari'ah, bicara tentang kiamat juga. Jadi luar biasa, pengulangan tapi variasi, melengkapi, menambahi, tidak bosan, itu bagian dari manhaj atau metode Quran dalam menyampaikan petunjuk, dalam menyampaikan peringatan, dalam menyampaikan nasihat. Maka demikian itu perlu kita ikuti. Jangan sampai kita ngajarin anak baru sekali, 2 kali bosan. Nyampaikan kepada istri baru 3 kali, 4 kali bosan. Tapi terus menerus, semakin lama, semakin besar pahala kita transfer ilmu. Semakin besar pahala kita mencintai istri kita, anak kita, dan warga-warga di sekitar kita. Atas hal-hal yang wajib harus mereka lakukan. Nah, kembali lagi kepada Ashabul Yamin, Allah firmankan, jadi ini apa hubungannya? Tadi ini kayak mengulang gitu, karena memang disebutkan juga di surat Ar-Rahman, dengan bahasa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut ketika menghadap Tuhannya, Allah siapkan surga. Nah, di sini disebut Ashabul Yamin. Jadi di surat Al-Rahman belum disebut istilahnya, as-sabiqunnya tidak disebut, nah, tapi sebagai penghuni surganya sudah disebutkan. Ashabul Yamin disebut juga di surat Al-Waqi'ah. Fi sidrim makhdud, mereka ada dalam kebun-kebun pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Kalau di dunia kan berduri itu. Saya punya 2 pohon bidara. Kalau ngambilnya tidak hati-hati, kena duri. Dan disebutkan bidara, ini pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya itu, bidara itu adalah punya kandungan yang luar biasa. Mungkin sekelas kelor, bahkan lebih dari kelor. Kalau kelor hasil penelitian kan sedang banyak dibudidayakan karena bisa untuk obat, kecantikan, dan lain sebagainya. Ini bidara, saya belum menemukan kandungan penelitian, tapi khasiatnya sudah terbukti. Bahkan saya membuktikan, ada orang yang punya ilmu kebal, tidak mempandi golok, kemudian dia tidak punya rasa takut, membunuh orang itu biasa saja. Itu di menjelang akhir hayat usia antara 50 sampai 55, dia berdiam di masjid karena bahasa dia, kalau nggak di masjid nggak bisa sholat, Pak. Jadi kalau di rumah, di tempat kos atau dimanapun, susah untuk sholat. Tapi kalau saya ingin sholat ya saya harus tinggal di masjid. Nah, kemudian tapi dia masih resah. Masih resah dan gelisah sementara harta-hartanya yang luar biasa sudah habis. Padahal dulu hartanya aslinya
asetnya miliaran. Nah, rupanya dia cerita, dulu di kampungnya dia minta ajimat ke pamannya yang dianggap sakti. Dan dia diberi. Dengan itulah dia menjadi seperti itu. Kemudian dia minta diruqyah. Setelah dialog, hari kedua baru saya ruqyah. Jadi saya tempatkan di musola masih dekat saya. Kemudian salah satu upaya saya kalau meruqyah dan ini saya siapkan air bidara. Itu baru dibawa air bidara. Itu sudah nangis orang itu. Bahasanya apa? Ampun ampun saya takut sama air itu katanya. Tapi suaranya beda. Jadi jinnya itu. Setelah sadar, setelah diruqyah, sudah agak ringan, walaupun masih pegal-pegal, mungkin belum keluar semua Pak, kata dia. Dianya ngaku. Kemudian, kenapa tadi nangis? Seumur hidup, kata dia. Saya belum pernah nangis, saya adalah orang paling berani. Tapi nggak tahu tuh lihat air yang Pak Bisri bikin, saya takut. Nah itu yang saya yakini bahwa Rasulullah dulu menyampaikan kalau mandiin mayat dengan bidara, obatin dengan bidara, itu terbukti bahwa bidara itu ditakuti oleh pelaku maksiat. Ya karena setannya yang takut insya Allah. Nah di surat ini disebutkan, fi sidri mahdud, nanti akan ada di taman-taman pohon bidara yang pohon itu tidak berduri. Kalau di dunia berduri. Bapak kalau ke bidara sembarangan aja gini, itu pasti durinya dan tajam lagi. Jadi harus hati-hati. Tapi di surga nanti tidak. Watolhim mangdud. Dan juga pohon-pohon pisang yang indah, tandannya. Ini kalau kita gambarkan, kalau disebut buah-buahan semua di penghuni surga tentu banyak ayatnya. Maka Allah sebutkan variasi yang jauh. Jadi pohon pisang kan bentuk dan lain sebagainya seperti itu. Kalau pohon bidara jauh banget. Tapi yang disebutkan itu yang demikian. Selain variasi yang jauh, berarti pohon-pohonan yang lain tentu banyak. Wadhillim mamdu, dan naungan naungan itu tempat teduh yang terbentang. Jadi kalau kita itu sedang kurang nyaman badan, panas atau cuaca panas, itu kalau berteduh itu akan nyaman. Nah, nyamannya di surga itu luas terbentang. Wadhilim mamdu. Wa ma'im maskub, dan air yang terus ngalir. Di dunia ini kita itu kalau wisata itu rata-rata mencari air yang terus ngalir atau yang terus bergerak. Bapak kalau ke pantai yang dilihat apa? Gelombang kan, air yang terus bergerak. Ke curug, ke air terjun yang dicari apa? Indahnya air mengalir tuh. Di surga itu air terus Allah hadirkan dan mengalir. Bahkan beberapa ayat disebutkan tajri min tahtihal arkan, mengalir di bawah taman surga itu sungai-sungai yang terus mengalir, indahnya. Wa faqihatin katsiroh, dan buah-buahannya banyak. Kalau tadi sibuk milih buah berarti banyaknya. Nah di sini ditegaskan lagi buahnya banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak terputus, buahnya terus menerus, tidak ada musimnya. Wala mamnu'ah, dan tidak ada yang tercegah. Semuanya dipersilahkan. Di dunia itu ada buah tapi musiman. Ada yang tidak musiman tapi bisa jadi berbahaya karena mengandung racun. Maka ini diantara yang membedakan kalau di surga itu la maqtu'ati wala mamnu'ah, tidak terputus, terus ada, wala mamnu'ah, dan tidak ada yang tercegah. Semuanya boleh dinikmati. Tidak ada yang membahayakan. Tadi di Asyabikun itu disebutkan la yusaddauna anha wa la yunjibun, tidak bakal bikin sakit, tidak bakal mabuk. Kalau di ini bahasanya tidak tercegah. Wa furushim marfu'ah, tempat tidurnya itu terangkat, tinggi, tebal, empuk. Inna ansha'nahunna insya'a, kami yang mengkondisikan, yang menciptakan, demikian ini firman Allah, faja'alnahunna abkaro, dan
Kami jadikan mereka para bidadari abkaro. Bakar itu gadis. Abu Bakar bapaknya gadis. Abkaro gadis-gadis. Jadi semua yang ada gadis. Tidak ada janda apalagi peot. Makanya, oh udah masuk Isra. Oh wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak-bapak sekalian, sampai Ashabul Yamin, nanti kita lanjutkan di bulan yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Ashabus Shimal, nikmat-nikmat yang luar biasa, dan Al-Quran. Karena nanti hikmah dan endingnya itu di akhirnya. Dengan kita dikenalkan kiamat, nanti ada 3 golongan, terus Allah juga menghadirkan nikmat. Sikap kita harus bagaimana, perilaku kita harus bagaimana, Allah siapkan Al-Quran sebagai pedomannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu saya mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan yang saya sampaikan. Sampai pada bahasan Ashabul Yamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan atau cukup, Pak? Kalau cukup kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.